melengkapi lagi tentang bagaimana mengakses rumah rohani. Haleluya. Minggu kemarin, minggu kedua saya bagikan tentang juga mengakses rumah rohani. Itu kita boleh mengalami proses untuk kita bisa mengakses rumah rohani. Dimulai ketika kita menjadi anak Allah. Amin. Kita mengalami kelahiran baru, kita diadopsi menjadi anak, menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah berarti kita punya hubungan dengan Bapa. Karena kita bukan lagi yang menjadi hamba, tapi kita menjadi anak. Amin. Karena kita menjadi anak, maka kita memiliki akses kepada Bapa. Karena kita adalah anak Allah. Lewat yang namanya kita menerima Roh Kristus yang ada di dalam kita. Tapi tidak hanya sampai di situ, itu masih awal. Lewat kelahiran baru kita menjadi anak Allah, tapi itu menjadi awal kita masuk memiliki akses. Karena ketika kita belajar percaya kepada Allah, percaya kepada orang yang diutusnya, maka kita akan melihat di rumah Bapakku many mansion. Banyak dimensi. Haleluya. Kita tidak mungkin masuk menerima itu bukan sebagai seorang anak. Karena yang kita mau masuk itu adalah rumah Bapa. Tentu hanya anak-anaknya yang bisa mengakses rumah Bapa. Amin. Anak-anak Allah lah yang bisa mengakses rumah Bapa. Tetapi itu menjadi masih proses yang pertama. Tapi yang kedua adalah bagaimana kita terhubung dengan rumah rohani. Lewat orang yang sudah diutus kepada kita, yang kita sebut menjadi sumber rohani kita, atau juga mungkin disebut juga menjadi bapak rohani kita, kita terhubung dengan rumah rohani itu. Ya, jadi bukan kepada gerejanya, bukan kepada tata ibadahnya, bukan juga kepada pribadi manusiawinya, tapi kita terhubung dengan rumah Bapa itu. Karena itu polanya. Katakan itu polanya. Kenapa kita ada di rumah rohani? Apa tujuannya? Untuk membangun yang namanya pola pikir seorang anak. Haleluya. Kemarin saya kasih ilustrasi. Kalau saya kasih kepadamu 1 miliar, itu bisa membunuhmu karena kamu belum punya pola pikir untuk bisa mengelola itu. Haleluya. Amin. Amin. Jadi sama seperti kita beri pisau atau benda tajam kepada anak-anak, dia belum punya pola pikir bagaimana menggunakan pisau. Tapi kalau pisau itu dikasih sama mama, maka dapur bisa finish dengan baik semua masakan. Haleluya. Tapi kalau anak-anak dikasih pisau, itu membahayakan dirinya. Maka kenapa kita ada dalam rumah rohani? Sebagai anak di dalam rumah rohani. Karena pola pikir anak itu harus dibentuk di dalam pola pikir kita. Haleluya. Kalau pola pikir ini belum terbentuk, maka kita tidak akan tahu bagaimana kita memiliki akses dengan rumah Bapa. Makanya di dalam rumah rohani kita dibentuk. Kita dibentuk ulang. Kita diajar. Kita dididik. Kita dihajar. Amin. Haleluya. Itu semua ada proses mungkin menjadi yang namanya penderitaan bagi jiwamu. Penderitaan bagi dagingmu. It's okay. Karena orang yang juga beribadah kepada Tuhan, mengikut Kristus juga harus menderita yang namanya penderitaan. Penderitaan apa? Saat yang namanya pola keputraan itu dibentuk di dalam dirimu, maka kedaginganmu akan mati. Itu namanya penderitaan terhadap daging kita. Penderitaan kepada kedagingan kita. Haleluya. Tapi bagi roh kita itu adalah kehidupan. Amin. Jadi pola keputraan itu ada di dalam rumah rohani. Makanya Tuhan memberi kita tempat yang aman, yaitu rumah rohani. Haleluya. Makanya harus terjadi perubahan. Awalnya kita menjadi mungkin petobat baru, tetapi itu menjadi domba. Haleluya. Tetapi domba itu hanya berakhir di kandang. Tak ada selimut di sana. Amin. Haleluya. Tak ada di sana selimut. Tak ada dipanggil kepada domba, hai anakku. Ya, tetap adalah domba. Amin. Haleluya. Makanya harus naik level kepada berikutnya, sehingga kita bisa masuk ke dalam rumah. Haleluya. Supaya di dalam rumah kita bisa mengakses kebajikan dan kemurahan Bapa
itu milik kita menjadi selama-lamanya. Itu namanya kita bisa yang namanya terhubung dalam rumah rohani. Maka kita harus terhubung. Kalau kita terhubung dengan rumah rohani, kita harus percaya bahwa kita dipanggil ada di dalam rumah itu, berarti Tuhan mengutus seseorang kepada saya. Sama seperti saya percaya kepada Allah, percayalah kepada Allah, saya juga percaya ada seseorang yang diutus kepada saya untuk membangun pola keputraan itu di dalam diri saya. Amen. Supaya apa? Supaya di dalam pola keputraan yang benar itu, saya akhirnya bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Di dalam proses kemarin kita bisa melihat anak itu ada 5 proses. Ada brepos, ada nepios, ada paidion, ada teknon, tetapi harus sampai kepada huios. Karena anak yang dewasa yang sudah menjadi akil baliklah yang akan bisa siap menerima warisan. Haleluya. Berarti harus menjadi putra yang dewasa. Haleluya. Harus menjadi anak yang dewasa, putra yang dewasa. Amin. Karena anak-anak tidak mungkin bisa mengakses rumah Bapa. Hanya putra yang dewasa. Amin. Haleluya. Itu sebabnya di dalam rumah rohani dibangun pola keputraan. Dibangun pola pikir anak. Supaya apa? Lewat yang mungkin bisa kita panggil sebagai Bapak rohani, kita punya gambaran tentang rumah Bapa itu di sana. Haleluya. Itu hanya alat bantu saja. Haleluya. Bukan bermaksud menggantikan Tuhan. Tetapi ketika kita datang memanggil Papa, berarti kita memposisikan diri kita sebagai anak. Haleluya. Bukan sebagai sebagai keponakan, ya, atau bere, atau apa lagi itu, ya, tapi sebagai anak. Amen. Haleluya. Amin. Yang ketiga kemarin, karena di dalam rumah rohani tujuan akhirnya adalah kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu menjadi anak yang huios. Haleluya. Amin. Itu proses untuk kita bisa mulai mengakses rumah Bapa. Haleluya. Prosesnya. Jadi dari kelahiran baru kita dibentuk dalam rumah rohani sehingga terbangun yang namanya pola keputraan yang dewasa di dalam hidup kita. Hari ini saya akan mengajarkan kepadamu tentang yang namanya juga bagaimana masih mengakses rumah Bapa sebagai rumah rohani. Ini bagian ketiga. Saya sengaja untuk terus melanjutkan ini karena saya tahu bahwa kalian ketika membimbing bahannya jangan ngelantur ke sana kemarin. Ini saja suruh didengar, kemudian internalisasi, kemudian luruskan lagi, tanam lagi, doakan lagi, maka itu akan mereka bisa mengerti bahwa mereka tidak bisa menjadi independen. Mereka harus memiliki terhubung dalam ikat janji. Nah, kita lihat dulu Yohanes 14. Haleluya. Amin. Yohanes 14. Ya. Kalian terhubung dengan saya? Amin. Ya, mari kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita baca 1, 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini berbicara apa? Rumah Bapa. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, bagaimana jalan ke sana? Kita sudah belajar. Prosesnya adalah kita harus dibentuk sebagai seorang anak di dalam rumah rohani. Itu adalah jalan untuk kita dibangun pola keputraan.
Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang kita akan belajar, dikatakan di situ, dikatakan maka kita harus bertumbuh. Pertama, kita percaya kepada Allah. Ya, yang kedua adalah kita juga percaya kepada orang yang diutus oleh Allah. Haleluya. Bagaimana kita bisa percaya? Berarti kita menyerahkan diri kita kepada orang yang Tuhan sudah kita percaya dia diberikan Tuhan kepada saya. Kita harus menyerahkan diri sehingga kita bisa mengikuti dia. Amen. Berarti Yesus berulang kali berkata, ikutlah aku. Haleluya. Paulus juga berkata, ikutilah teladanku. Berarti sebelum proses kita dibentuk menjadi anak, harus belajar menjadi pengikut. Amin. Haleluya. Harus belajar dulu menjadi pengikut. Aku nggak mau menjadi pengikut manusia. Aku mau menjadi pengikut Tuhan. Silakan. Tetapi ketika engkau percaya ada seseorang yang Tuhan sudah tetapkan bagimu untuk menjadi pola dalam hidupmu, maka perjalanan rohanimu akan semakin mudah. Karena ada pola di sana. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bahkan setan pun percaya kepada Yesus. Tapi mereka gemetar. Tapi mereka tidak bisa menumbuhkan kehidupan rohani. Tapi tetap kamu harus terhubung dengan sebuah rumah rohani. Ya. Lalu saya tanya kepada dia. Tapi aku di sana sudah sejahtera. Hanya ada dua. Rumah rohani itu. Goal akhirnya adalah untuk mengutus kita ke marketplace. Pertanyaan saya bilang, apakah kamu disiapkan untuk diutus atau kamu disimpan? Haleluya. Banyak orang disimpan dalam rumah rohani, bukan untuk siap untuk diutus. Karena apa? Karena hanya untuk nyaman dan aman. Tapi saya mendengar dia harus mengalami proses sehingga dia ada satu penyakit yang harus dia alami. Oleh karena saya katakan, kalau kamu di rumah rohani, bisa saja itu datang. Tapi kamu akan punya pengertian untuk kamu bisa melejit lebih tinggi lagi. Setelah itu saya tinggalkan dia. Tetapi saya harus tetap sampaikan bahwa dimensi rumah rohani itu, di sana semua kita tersedia. Haleluya. 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 Kenapa ada orang yang mengikut Tuhan sama-sama lama, tapi tidak terjadi perubahan? Tapi kenapa ada orang juga sama, tapi ada terjadi perubahan? Karena itu berbicara apa? Pola pikir yang terbentuk di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Makanya Kolose 3 ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Carilah perkara-perkara yang di atas. Yang kedua adalah pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Itu perkara-perkara tentang dimensi surga. Bukankah kita sedang berbicara salah satu dimensinya adalah rumah rohani? Haleluya. Jadi ketika kita mencarinya dan kita memikirkannya, merenungkannya, maka kita akan menerima identitas Kristus di dalam kita. Haleluya. Amin. Amin. Makanya bagaimana kita bisa mengakses rumah rohani ini? Yang pertama adalah terhubung dalam ikat janji. Haleluya. Amin. Terhubung dalam ikat janji. Kalau bahasa Inggrisnya katanya covenant. Covenant. Haleluya. Beda covenant, beda dengan perjanjian. Ya, beda. Covenant itu diikat oleh kedua belah pihak. Tetapi yang sudah kita belajar bahwa Allah sendiri mengikatkan dirinya dengan Abraham. Haleluya. Karena sebelum demikian dia masih Abraham. Tetapi ketika Allah mengikatkan dirinya dengan Abraham, namanya berubah menjadi Abraham. Haleluya. Amin. Sehingga faktor Allah ada di dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Amos 3 ayat 3. Kita baca dulu Amos 3 ayat 3. Haleluya. Amin. Haleluya. Amos 3 ayat 3. Kita baca 1, 2, 3 ya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi berbicara tentang bagaimana kita melihat dimensi rumah rohani. Rumah Bapa itu adalah perjalanan rohani. Makanya ketika kamu percaya kepada seseorang yang sudah diutus Tuhan kepadamu, pertama kamu harus belajar menjadi pengikutnya. Karena kenapa disuruh pengikut? Karena kamu mengikuti perjalanan rohaninya. Haleluya.
ada perjalanan rohani. Nah, kata mengikuti ini kemarin juga ada dimensi-dimensinya. Kita kemarin juga sudah belajar. Buka bukumu, ya. Belajar kemarin ada beberapa dimensi tentang mengikut. Semalam juga minggu kemarin Bang Marliksa mengatakannya. Itu dimensi untuk bisa mengikut. Haleluya. Haleluya. Nanti juga suatu saat akan kita bahas. Bagaimana kita bisa mengikuti. Haleluya. Karena dikatakan di sini, berjalankah dua orang kalau mereka, ya, berjalankah dua orang bersama-sama? Bisa aja berjalan dua orang, tapi tidak bersama-sama. Masing-masing punya jalan. Tapi kalau disebut berjalankah, tadi dikatakan berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum berjanji. Tapi kalau bahasa Inggris sebagian menerjemahkan kalau mereka tidak ada dalam ikat janji. Suami istri sebelum berjalan bersama-sama, mereka lakukan dulu ikat janji. Itu namanya ikat janji pernikahan. Ya, karena kalau suami istri mengaku suami istri belum ada ikat janji, itu namanya kumpul kebo. Ya, berarti tidak ada kata cerai di dalam ikat janji. Haleluya. Karena si pria yakin bahwa dia calon teman hidupnya. Ya, si wanita percaya bahwa pria itu dialah suaminya. Haleluya. Walaupun setelah nanti beberapa bulan baru tahu ternyata dia mengorok sangat kuat, itu urusan belakangan. Sembuhkanlah caranya mengorok. Haleluya. Yang kupikir dulu ganteng-ganteng datang rupanya mengorok. Kuat kali mengoroknya. Itu urusan. Sudah ya dalam ikat janji. Haleluya. Amin. Kalau bukan ternyata dia cepat marah, ya udah, itu sudah gak ada lagi alasan. Berdoalah supaya ada kelembutan hati. Artinya ikat janji tidak mungkin dibatalkan. Haleluya. Ikat janji apa? Ukuran waktunya hanya ada dua katanya. Apa itu? Sampai kematian datang dan Kristus datang yang kedua kali. Hanya itu saja. Berarti tidak ada kata cerai. Nah, mari kita belajar tentang kata ikat janji. Berarti ikat janji dua orang berjalan bersama tetapi dalam ikat janji. Haleluya. Dari mana pertama kita lihat ada ikat janji? Di dalam yang namanya Kejadian 17 ayat 4 sampai 6. Haleluya. Walaupun dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 Allah memanggil Abraham, Allah memberi janji kepada Abraham, tapi belum ada ikat janji di sana. Haleluya. Haleluya. Bahkan juga ya di dalam Kejadian 14 juga ada di sana. Haleluya. Walaupun yang datang mewakili adalah Imam Melkisedek, Raja Salem, ya. Bahkan siapa namanya itu? Abraham ya datang menyambut dia karena menerima roti dan anggur. Ya, tetapi setelah itu Abraham masih ingkar janji. Apa yang terjadi? Dia menyingkir ke Mesir. Haleluya. Nah, kita bisa lihat belajar hari ini bagaimana kita bisa melihat ikat janji. Kejadian 17 ayat 4 sampai 6. Haleluya. Kejadian 17 ini ikat janji. Jadi kita harus belajar tentang ikat janji. Di mana tidak ada ikat janji, maka itu yang disebut oleh Yesus, di mana kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bisa bertahan. Haleluya. Amen. Karena orang Farisi menuduh Yesus, kau mengusir setan dengan Beelzebul. Yesus bilang kerajaan yang terpecah-pecah tidak akan bisa bertahan. Kalau setan mengusir setan, pasti setan juga tidak akan bisa bertahan, katanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, makanya ikat janji itu adalah kuat, sangat teguh. Oke, kita lihat dulu Kejadian 17 ayat yang ke 4 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa
dan daripadamu akan berasal raja-raja. Haleluya. Amin. Dikatakan situ daripadamu akan lahir raja-raja. Kita bisa melihat di sini tentang ikat janji. Ya, Tuhan mengikatkan dirinya dengan Abram. Waktu itu masih Abram. Haleluya. Sehingga apa? Sekarang Tuhan membawa Abraham naik menjadi Abraham. Karena apa? Minimum sesama baru orang bisa mengikat janji. Makanya di dalam pernikahan ada namanya istilah sejodoh. Itu sepadan. Ya. Tak mungkin seorang laki-laki menikah dengan bayi atau anak kecil. Karena pernikahan itu bukan mengurusi. Pernikahan itu adalah menyelesaikan destiny. Kebayang kalau kamu menikah dengan seseorang yang masih anak-anak, maka kamu sepanjang hidupmu akan mengurusi rohaninya. Sehingga kamu tidak mengerti bagaimana menyelesaikan destiny. Apa tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan adalah ketika mereka menjadi sepadan di dalam kedewasaan. Bukan sepadan, saya sudah S1, kau harus jadi S1. Minimal S1. Itu bukan sepadan yang dimaksud di situ. Haleluya. Haleluya. Kesepadanan di sini berbicara tentang bagaimana kedewasaanmu. Haleluya. Kalau pernikahan itu sama anak-anak menikah, ya jadilah. Kedua belah pihak mertua akan sangat repot. Betul? Nah, itu sebabnya hanya orang yang sudah bertumbuh dewasa yang bisa memasuki pernikahan. Halo? Jadi kalau masih anak-anak nggak bisa mengikuti pernikahan. Amin. Haleluya. Makanya salah satu ciri dari sebuah pernikahan adalah tanggung jawab. Harus bisa dulu bertanggung jawab. Pertama, dia bisa menanggung jawab dirinya. Yang kedua adalah dia juga akan bertanggung jawab kepada orang yang diboncengnya. Berarti siapa yang dia bawa. Haleluya. Amin. Jadi kalau kamu menikah tapi tidak bisa bertanggung jawab, bagaimana kamu bisa membawa pernikahan itu untuk menggenapi rencana Tuhan? Haleluya. Jadi pernikahan itu bukanlah supaya seorang laki-laki menemukan seorang wanita yang bisa tukang cuci dan tukang masak. Gaji aja orang seperti itu, bayar gajinya. Haleluya. Haleluya. Pernikahan bukanlah seorang wanita yang menemukan dada dari seorang pria. Pergi aja ke pajak Melati, banyak dada dijual di sana. Dada ayam, dada babi. Haleluya. Amin. Nah, supaya saya bisa bersandar ke dia. Ya, ke tembok aja bersandar bisa. Haleluya. Bukan. Tetapi supaya seorang wanita menemukan kepalanya. Untuk mendukung kepala itu bisa menjalankan pemerintahan di dalam keluarganya. Amin. Haleluya. Amin. Supaya dia bisa menjadi leher yang kuat. Ya, kalau lehernya lemah atau leher yang baru terkilir, baru bangun tidur, bagaimana kepala? Sangat repot. Dari mana kau tadi like? Apa? Kan susah hidup ini. Karena salah tidur. Halo? Ya, makanya di dalam pernikahan itu harus bisa bertumbuh dewasa. Seorang wanita ketika dia juga sudah siap memasuki pernikahan karena dia juga bertumbuh dewasa. Apa itu? Dia akan menjagai hidupnya, ya, di dalam kekudusan, laki-laki dan perempuan. Makanya dilarang membuka kado bungkusan itu sebelum lagu dinaikkan. Teng 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 teng. Teng 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 teng, jangan mau dibuka. Haleluya. Jangan mau dibuka. Karena itu hadiah setelah nanti dinyanyikan, oh Tuhan Allah memberkati. Itu baru itu bisa dibuka. Jadi seks di luar pernikahan, sebelum pernikahan, itu adalah dosa. Kamu harus nikmati itu setelah di dalam pernikahan. Itu kudus. Haleluya. Makanya tanda itu kudus, maka seorang suami dan istri itu tidak lagi menjadi malu. Haleluya. Tidak menjadi malu. Karena apa? Karena itu ada di dalam kekudusan Tuhan. Haleluya. Maka seorang laki-laki jangan cari-cari gambar wanita lain yang sedang telanjang di internet.
Haleluya, karena kamu sudah punya di rumah. Haleluya, wanita jangan lagi cari dada-dada yang lebih tegak dan lebih bidang. Haleluya, mau itu dada keripik, itu sudah dadamu. Haleluya, amin. Ya, haleluya, pudinglah supaya dia tegak. Amin. Haleluya. Kami itu bicara tentang pernikahan itu tentang ikat janji. Bagaimana mungkin Allah mengangkat Abraham tidak selevel lalu di dalam ikat janji? Tidak mungkin. Maka yang pertama yang lakukan adalah namamu bukan lagi Abraham, tetapi namamu adalah Abraham. Allah kutaruhkan di dalam hidupmu sehingga ada huruf apa namanya H di sana. Ya, Yahweh ada H. Sebenarnya adalah YHWH. Ya, tetapi Tuhan kasih H, makanya kita bisa membaca Yahweh, Abraham. Sarai menjadi Sarah. Maka mereka bisa berjalan bersama dalam satu ikat janji. Maka apa yang dari pihak Tuhan? Dari pihak Tuhan ayat keempat dikatakan, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Haleluya. Jadi ikat janji itu membawa Abraham menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Makanya rumah yang besar itu juga terhubung dengan rumah Abraham. Haleluya. Maka kita sekarang menjadi selamat bukan karena kita menjadi orang Israel, tapi kita dari bangsa-bangsa. Haleluya. Amin. Yes. Janji Injil itu hanya untuk Israel. Sama seperti perempuan Sirofenisia datang kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, waktuku belum tiba. Aku datang bukan hanya kepada anak Israel. Tapi imannya Sirofenisia ini bilang, betul Tuhan, kalaupun tidak ada makanan, tapi remah-remah yang jatuh dari meja tuannya itu akan dimakan anjing itu. Walaupun aku menurutmu tidak ada dalam perjanjian saat ini, tapi aku datang tetap minta yang remah-remah. Kata Yesus, imanmu menyelamatkan. Haleluya. Amin. Amin. Anda mengerti di sini? Ya. Jadi ikat janji itu adalah pola dalam surga. Makanya ikat janji itu tidak berbicara tentang saya suka lalu saya tinggal di situ. Tetapi ikat janji itu berbicara sama seperti suami istri. Si pria percaya dan yakin, si wanita percaya dan yakin. Haleluya. Amin. 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 Apakah kau percaya bahwa Bapak di dalam rumah ini itu adalah orang yang Tuhan sudah kirim utus kepadamu? Ya. Nah, kalau kau percaya, berarti kamu harus mengikuti dan terhubung dalam ikat janji dengan Tuhan. Jadi ikat janji itu bukan dengan manusiawi, tapi ikat janji itu dengan kebenaran ini. Haleluya. Amin. Amin. Maka yang dikatakan di situ, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan dikatakan ayat ke-7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku, tetap covenant. Aku akan mengadakan covenant antara aku dan engkau. Dan yang kedua, serta keturunanmu, turun-temurun. Jadi dengarkan baik-baik, ikat janji itu bukan hanya saya dengan bapak rohani saya, tetapi dengan keturunan dari generasi ke generasi. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kenapa kita sungguh-sungguh di dalam ikat janji? Supaya generasi yang saya lahirkan juga ada di dalam dimensi yang sama. Haleluya. Amin. Jadi tidak betul dia tiba-tiba mengaku menjadi seorang bapak rohani sementara dia tidak mengerti tentang namanya terhubung dengan ikat janji. Ikat janji itu berbicara bukan hanya saya yang terhubung, tapi generasiku selanjutnya turun-temurun juga akan terhubung. Haleluya. Ayat ke-7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Makanya ikat janji itu wujud dari karena itu adalah covenant, kekal. Ikat janji itu kekal. Makanya dalam pernikahan tidak ada kata cerai. Tapi ada ditulis Pak,
kecuali karena zina. Itu karena kedegilan hatimu, kata Yesus kepada orang Farisi. Karena kamu terus datang minta surat cerai, kedegilan hatimu. Pada awalnya tidak ada kata cerai. Haleluya. Berarti dalam ikat janji juga tidak ada kata cerai. Ya. Jadi kalau kamu mengundurkan diri, berarti kamu menceraikan dirimu sendiri. Haleluya. Ya. Amin. Kalaupun ada di koran-koran dulu seperti di sini ada suku Tionghoa menuliskan mulai hari ini anak saya ini tidak lagi menjadi dia karena anaknya punya hutang. Diputuskan hubungan supaya nggak ditagih. Tapi begitu mereka makan mie pangsit lagi malamnya. Kan ada penagihan supaya tidak ada terhubung dengan orang tuanya. Mulai dari sekarang saya tidak sanggup lagi dengan anak ini, bukan anak saya lagi tulis. Tapi pertanyaannya adalah, bisakah seorang anak seorang tua menceraikan anaknya? Haleluya. Haleluya. Bisakah seorang anak memutuskan hubungan dengan orang tuanya? Nggak bisa. Kalau bisa, berarti si Mardan namanya. Tahu si Mardan? Ya, anak durhaka namanya. Alin Kunda. Betul? Betul? Ya. Jadi adakah yang namanya waktu kontrak dengan hubungan bapak dan anaknya? Nggak ada. Karena itu perjanjian kekal. Haleluya. Bahkan sejahat-jahatnya orang tua, kau tidak bisa bilang itu bukan orang tua, itu bukan bapak. Dia tetap bapak, walaupun juga. Doakan. Haleluya. Amin. Tetap doakan. Karena itu tidak bisa dicoret. Kecuali sudah meninggal, ya. Oke, mengerti di sini ya. Jadi itu tentang ikat janji. Jadi ikat janji itu adalah ikat janji kekal. Jadi tidak sementara, tapi kekal. Karena di 7 dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi covenant yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Artinya covenant ikat janji itu adalah supaya Allahnya Bapak rohani kita menjadi Allah kita. Supaya Allahnya Abraham menjadi Allah kita dan Allah dari keturunan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ini dimensi di rumah Bapakku banyak dimensi. Ini juga dimensi yang harus disingkapkan kepada kita. Supaya ini bukan hanya sekedar kalimat demi kalimat, tapi ini adalah dimensi roh yang disingkapkan. Amin. Menjadi pewahyuan bagi kita. Sehingga di rumah Bapa kita bisa melihat Allah dari Bapa rohani kita menjadi Allah. Amin. Kita bisa mengakses. Ya. Haleluya. Amin. Apa tanda dari pihak Abraham? Coba kita lihat Kejadian 17 ayat 9 sampai 10. Haleluya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjianku antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Makanya tanda janji dari pihak Allah, dia memberikan ikat janji. Sebagai tanda dari Abraham menjadi Abraham, dia harus menyunatkan semua anak laki-laki yang lahir di rumahnya, yang dia beli dengan uangnya, semua itu harus disunat. Boleh katanya. Karena Tuhan bilang itu ada janji, itu tanda ikat janji. Haleluya. Amin. Karena kalau di ayat yang dikatakan, karena orang yang tidak dikerak kulit kata dengan sunat, maka dia pasti mati. Haleluya. Dan tentang ikat janji, tentang sunat ini itu bicara tentang kelahiran baru.
Haleluya. Karena kita bukan lagi bersunat secara jasmani, tapi kita bersunat secara rohani. Hati kita menjadi baru. Artinya kita mati dengan kedagingan, sekarang kita hidup dengan dimensi roh. Haleluya. Amin. Haleluya. Artinya sunat itu mereka tidak lagi hidup dengan pola yang lama, tapi mereka hidup dengan pola yang baru. Amin. Haleluya. Ya, jadi artinya berjalan dalam ikat janji itu adalah ditandai dengan dimulainya perjalanan rohani seorang anak dan bapak rohaninya bersama-sama dalam ikat janji. Haleluya. Amin. Ikat janji berarti apa? Berjalan bersama-sama, bukan berjalan berjauhan. Tidak seperti 50 anak nabi yang ada di Yeriko dan Betel, ya, berjalan berjauhan. Walaupun mereka tahu Elia akan naik ke surga, tapi berjalan berjauhan. Yang benar adalah Elisa berjalan bersama dengan Elia. Haleluya. Sehingga ketika Elia datang dijemput dengan kereta berkuda, Elisa bisa melihat bapakku, keretanya yang berkuda. Sehingga apa? Dia melihat jubah Elia itu terbang dan dia ambil, dia koyakkan dua bagian, lalu membukulkan kepada nama sungai Yordan dan berkata, di manakah Allahnya Elia? Lalu terbelahlah air itu ke kiri dan ke kanan, dia berjalan di tempat yang kering. Itu berbicara apa? Manifestasi jubah dari bapaknya itu dinyatakan dalam rumah. Amin. Haleluya. Jadi ikat janji itu, ya, itu tujuan ikat janji itu adalah supaya kita bisa terhubung dengan rumah yang besar, terhubung dengan ikat janji Allah dengan Abraham. Haleluya. Haleluya. Dan iblis paling tidak suka dengan ikat janji. Makanya dia berusaha merusak banyak pernikahan. Karena di mana ada ikat janji, di situ kehadiran Allah dinyatakan. Peribahasa Indonesia juga punya pengertian kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya di mana ada ikat janji, di situ ada kuasa, di situ ada otoritas. Amin. Haleluya. Iblis akan merusak ikat janji, karena ketika ikat janji dirusak, maka di sana otoritas tidak akan termanifestasi. Haleluya. Maka kalau hubunganmu dengan Bapak rohanimu renggang, berarti tidak akan ada kuasa di sana. Haleluya. Amin. Katakan terhubung erat. Terhubung dalam ikat janji Abraham. Terhubung dalam ikat janji Abraham. Berjalan bersama. Di dalam ikat janji yang kekal. Di dalam ikat janji yang kekal. Akan melihat manifestasi rumah rohani itu. Di rumah Bapakku banyak dimensi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Makanya setan tidak ada ikat janji. Haleluya. Dia selalu merusak ikat janji. Karena dia tahu di mana ada ikat janji, di situ ada kuasa. Tidakkah kamu ingat Ruth adalah orang Moab, bangsa yang dikutuk oleh Tuhan 10 tahun dan untuk selama-lamanya tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi karena hidup ikat janji dengan Naomi, apa yang terjadi? Dia menjadi bagian dari Israel. Haleluya. Sehingga dia berkata apa? Ya, di mana engkau berada, di situ aku berada. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Ketika dia mengikatkan diri dengan ikat janji itu, Allah mensahkannya di sorga. Sehingga apa yang terjadi? Kita bisa melihat otoritas rumah rohani yang ada di rumah Naomi itu memberikan dia kasih karunia. Ya, sehingga dia dijauhkan dari pria-pria yang nakal ketika dia datang yang mengutip sisa-sisa panen dari Boas. Haleluya. Bahkan kita bisa melihat Boas yang sudah tua itu pun terbuka matanya karena ada ikat janji. Ternyata bahwa keturunan Elimelek itu adalah keturunan yang sebenarnya adalah Mesias. Tetapi karena Elimelek, saya ulangi, karena Elimelek keluar dari Betel. Ya Betel ya, atau Betlehem, dari Betlehem. Keluar dari Betlehem karena terjadi kelaparan. Apa yang terjadi? Sehingga dua anaknya juga mati.
Mahlon dan Kilion juga mati. 3 pria mati karena mereka tidak percaya di rumah rohani. Tapi puji Tuhan, Naomi tetap ada dalam ikat janji itu, membawa Ruth dalam ikat janji. Haleluya. Sehingga kita bisa melihat ya, Naomi Ruth melahirkan siapa namanya? Obed. Opungnya si Daud. Haleluya. Amin. Jangan tanya sama saya marga apa dia. Saya nggak tahu marga apa dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi itu bicara tentang ikat janji. Jadi ikat janji itu harus dinyatakan. Makanya Tuhan yang membuat ikat janji Allah dengan Abraham supaya Abraham tidak lagi lari dari melihat kepada fakta. Kemudian juga sama seperti Tera, bapaknya Abraham. Yang pertama harusnya dipanggil, tetapi dia berhenti di Haran. Sehingga apa dikatakan? Maka matilah Tera di Haran. Sebenarnya secara fisik dia belum mati. Tapi karena berhenti di Haran, maka dia terhilang dari janji Tuhan. Terhilang dari destiny Tuhan. Sehingga Kejadian 12 ayat 1 berkata kepada Abraham, keluarlah dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, dari bangsamu, kepada tanah yang kujanjikan kepadamu. Dia Tuhan beri janji. Tapi setelah itu Kejadian 12 Abraham menyingkir ke Mesir karena terjadi kelaparan. Sehingga apa yang terjadi? Dia membawa banyak kambing domba, hasil dari ketakutan Firaun, termasuk juga membawa Hagar yang akhirnya juga harus melahirkan Ismail sebagai keturunan alternatif. Kenapa? Karena Sarai sudah berkata tak mungkin lagi aku melahirkan. Maka diberilah Hagar, lahirlah Ismail. Mengerti sampai di sini? Amin. Kamu bisa mengerti? Kemudian apa yang terjadi? Yonatan dan Daud juga hidup dalam ikat janji. Coba kita lihat dulu. 1 Samuel 18. Haleluya. Saya kasih ayat-ayat supaya kalian juga bisa melihat contoh ikat janji. Jadi oke lah, Allah dengan Abraham ikat janji. Oke. Ternyata manusia juga ada dalam ikat janji. Coba lihat 1 Samuel 18. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Samuel 18 ayat pertama sampai kelima. Sudah? 1, 2, 3 ya. Ketika Daud harus berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dengan jiwa Daud, dan Jonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Berarti apakah ada ikat janji dengan manusia? Ada. Jonatan dan Daud. Makanya nama bapak rohani kita Jonatan David. Karena itu adalah nama ikat janjinya juga. Haleluya. Namanya Jonatan David. Ya. Haleluya. Ada dulu juga yang mengaku cuma kita juga sih ikut namanya, nama anaknya Jonatan David. Tapi dia menyebut kira sekarang sesat. Di catatan sipil. Haleluya. Amin. Karena kalian minta nama ke saya kasihlah Destiny Putrisio. Itu nama ikat janji juga. Setelah dia lahir, barulah Pak Man melihat ikat janji yang kuat. Sebelumnya masih ngempar-ngempar. Dia tidak kerjakan, tapi masih ngempar dia. Ya, kalian nggak tahu bahwa itu nama ikat janji. Berilah namanya, Destiny Putrisio. Karena saya tahu bahwa hati bapaknya akan terikat dalam ikat janji supaya dia melihat Sion. Haleluya. Hati-hati minta nama ke saya. Haleluya. Ikat langsung. Haleluya. Amin. Saya akan kasih terhubung dengan rumah rohani. Haleluya.
Bisa ngempar lagi dia bapaknya kemana-mana pun. Makin lama makin terikat, sehingga benar-benar diikat. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, ini udah tahu kan sejarah kenapa nama itu diberi, untuk mengikat bapaknya dalam ikat janji dalam rumah rohani. Haleluya. Haleluya. Yes. Jadi semua bekas tangan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, kita lanjut ayat yang ketiga tadi dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kalau kau memiliki ikat janji dengan seseorang yang diutus oleh Allah kepadamu, maka engkau akan mengasihi dia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Haleluya. Bah, kayak yang nikah-nikah itu Pak, memang itu kualitas. Haleluya. Haleluya. Ya. Bagaimana dengan papanya? Lebih dari sini. Makanya terus didoakan, terus dibawa di dalam imajinasi. Bagaimana terus mengalami perubahan pola pikir. Haleluya. Amin. Haleluya. Walaupun ditinggalkan, balik tetap juga akan diterima. Karena apa? Karena Bapak nggak mungkin menolak anak. Tapi kualitas manifestasi rumah itu terjadi dalam hidupmu, tergantung bagaimana kamu mengasihi ikat janji itu di dalam hidup. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Di sini ada yang terlupa. Tapi tidak diberikan kasutnya. Di sini tidak ditulis. Kenapa? Semua dikasihnya, tapi kasutnya nggak diberi. Artinya setelah itu, ya Daud pergi ke rumah bapaknya, Saul tetap Yonatan tetap berpihak kepada Saul. Padahal Yonatan bilang, aku tahu kau akan menjadi raja setelah ayah. Dia tahu. Makanya dengarkan baik-baik. Yonatan pun akhirnya mati juga seperti ayahnya Saul dalam ikat janji. Makanya Yonatan memberikan semuanya tapi tidak memberikan kasutnya. Apa yang terjadi? Ya, dia juga punya anak. Ada satu anak yang lolos dari pembantaian. Ya, apa yang terjadi? Jika dia punya anak namanya Mephiboset. Apa itu? Kakinya cacat timpang. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana kita terhubung dalam ikat janji. Nanti kamu baca di rumah referensi ayat. 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 17. Baca di rumah. 1 Samuel 20 ayat 15 sampai 17. Saya tidak punya waktu. Kemudian 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 7. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 7. Kemudian 2 Samuel 21 ayat 7. Di situ disebut nama anaknya Yonatan itu Mephiboset, timpang perjalanan. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kamu mengikuti Bapak rohani, ya, jangan tetap pakai kasutmu. Ya, buka kasutnya, ambil kasut dari Bapak rohani. Ikuti perjalanannya. Jangan berdiri jauh. Haleluya. Amin. Haleluya. Ikat janji juga kita sudah lihat antara Rut dan Naomi. Nanti kalian baca di Rut 1 ayat 16 sampai 17. Ya, di mana engkau berada, di situ aku berada. Di mana engkau mati, di situ aku mati. Apa katanya? Ya, Allah mula Allahku, bangsa mula bangsa. Setelah itu Naomi tidak lagi berani untuk mengusir Rut. Lalu setelah itu kalian bisa dengar cerita tentang bagaimana Rut melahirkan Obed. Kemudian Obed melahirkan Boaz melahirkan Isai, bapaknya Daud. Haleluya. Amin. Melahirkan Boaz tadi aku bilang? Bukan, salah ya. Iya. Rut melahirkan Obed dari Boaz. Diralat. Haleluya, karena ini direkam harus diralat. Ya kan?
Ya, Bapak rohani juga manusia kan? Bukan hanya dokter juga manusia, ya. Bukan rocker saja manusia, Bapak rohani juga manusia. Amin. Haleluya. Juga ikat janji ini kita bisa lihat di dalam Elia dan Elisa. Kamu baca nanti di rumah. Saya kasih ayatnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 20. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Saya nggak perlu bahas ini karena ini untuk supaya kamu bisa selidiki Alkitab. Haleluya. Jadi ikat janji antara Allah dan manusia namanya Abraham. Lalu kita bisa lihat ikat janji antara Jonathan dan David. Haleluya. Ikat janji antara Ruth dan Naomi. Ikat janji antara Elia dan Elisa. Berarti ikat janji itu juga hidup di dalam manusia juga. Dan sekarang kita mengenal namanya Bapak Rohani, rumah rohani. Amin. Amin. Haleluya. Baca ya. Nomor 2, bagaimana memiliki akses ke dalam rumah rohani? Oke. Kejadian 14 ayat 18 sampai 24. Kita baca 1 2 3 ya. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Kalau mau belajar tentang Melkisedek ini, kalian bisa buka nanti di Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Ya. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Karena itu diterangkan tentang bahwa keimamatan kita adalah menurut keimamatan Melkisedek. Keimamatan yang kekal. Oke? Nanti kita akan bahas suatu saat. Tetapi di Kejadian 14 dia disebut adalah Raja Salem. Haleluya. Kita baca ulangi. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi sungguh ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi Abraham berkata kepada Raja negeri Sodom, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian dari orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Ener, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Kita lihat di ayat 18 dikatakan di situ apa? Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Lalu apa yang diberikan oleh Abraham? Memberikan 1/10 kepada ikat janji. Haleluya. Kenapa Abraham memberikan 1/10? Dari mana dia beri 1/10? Dari semua rampasan? Tidak. 1/10 dari yang dia sudah terima dari Allah. Kenapa Abraham memberi 1/10? Karena dia sudah menerima roti dan anggur. Di dalam rumah rohani, roti dan anggur akan melimpah. Halo? Ya. Haleluya. Roti berbicara tentang firman. Anggur bicara tentang Roh Kudus. Anggur baru tercurah bicara tentang Roh Kudus. Haleluya. Roti bicara tentang firman. Berarti di rumah rohani manifestasi kehadiran ikat janji dalam rumah rohani akan selalu melimpah, yaitu makanan rohani. Di sana akan ada pekerjaan Roh Kudus ada di sana. Haleluya. Makanya ketika kamu menerima firman itu, menerima anggur itu dalam rumah rohani sebagai tanda hormatmu kepada ikat janji itu, kamu memberi 1/10 dari apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Jangan beri dari apa yang tidak Tuhan beri. Haleluya. Kenapa kita harus memberi perpuluhan?
Yang pertama tadi sebagai tanda ikat janji, sebagai tanda hormat kepada ikat janji. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang kedua, karena kita sudah menerima roti dan anggur di dalam rumah rohani. Haleluya. Amin. Yang ketiga, ya, perburuan itu berbicara apa? Untuk melindungi kita dari Sodom atau dari dunia. Haleluya. Coba kita lihat di situ. Ya, ayat yang ke-21 dikatakan, berkatalah Raja Sodom, ya, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, ambillah untukmu harta benda itu. Jadi ketika kita sebenarnya memberi perpuluhan sebagai tanda ikat janji, hormat kita kepada ikat janji dari yang ada dalam rumah rohani, sebenarnya itu akan melindungi kita dari dunia. Apa itu? Mammon dan cinta uang. Sebelum Raja Sodom datang kepada Abraham, Raja Salem datang dulu. Karena dia sudah memiliki hak, mempunyai semua. Menurut hukum perang, kalau sebuah bangsa itu sudah ditaklukkan, maka semua barang-barang itu sebagai hasil rampasan. Abraham berhak menerima itu sebagai barang rampasan. Tapi dia tidak mengambil sedikit pun. Sebelum Raja Sodom datang, Raja Salem datang. Untuk apa? Supaya untuk melindungi Abraham dari spirit dari dunia. Apa spirit dunia yang paling kuat saat ini? Cinta uang. Jadi kalau kamu bergumul memberi perpuluhan, itu berarti ya spirit cinta uang sangat kuat. Haleluya. Amin. Tapi kalau kamu memberinya, ya, kemudian ketika kamu memberi, itu tandanya kamu sudah mati dengan spirit dari dunia. Haleluya. Karena apa? Karena salah satu manifestasi dari cinta uang adalah kekhawatiran, ketakutan. Takut tidak makan, khawatir tidak makan. Haleluya. Halo. Padahal Tuhan bilang dalam Matius Matius 6, burung pipit di udara dia pelihara, bunga bakung di tanah dia hiasi. Haleluya. Tapi kan Pak, bagaimana datangnya nasi melompat ke periuk? Haleluya. Ya bekerja dong. Tidak mungkin jatuh dari langit. Tetapi ingat, soal makan, minum dan pakai itu Tuhan jamin. Haleluya. Halo. Asal jangan kau minta deposito. Makan, minum dan pakai sudah Tuhan jamin. Tapi mana tabunganku Tuhan? Gak ada dijamin dalam Matius 16. Cari, gak ada. Tapi makan dan minum dan pakai sudah dijamin oleh Tuhan. Haleluya. Maka jangan khawatir. Haleluya. Amin. 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 Jadi kalau kamu bergumul memberi, kamu akan menikmati spirit dari dunia. Tetap akan kekhawatiran akan datang. Haleluya. Amin. Jadi kita bisa melihat di sini, kemudian dikatakan di situ ayat 19, lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang mati, pencipta langit dan bumi. Haleluya. Dikatakan kalau bahasa Inggrisnya disebut di situ adalah dikatakan, and blessed him and said, blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Kalau bahasa terjemahan bebasnya dikatakan, diberkatilah Abraham dari Allah yang mati. Ya, jadi sekarang di dalam diri Abraham nama Allah itu dinyatakan. Jadi ikat janji itu akan membawamu kepada yang namanya rumah Bapa. Haleluya. Jadi yang pertama tadi apa? Ikat janji. Yang kedua apa? Perpuluhan sebagai tanda hormat kepada ikat janji. Karena apa? Kenapa? Yang pertama adalah karena kamu sudah menerima roti dan anggur. Haleluya. Yang kedua apa? Apa? Itu nomor 3. Ya,
Kenapa kamu memberi perpuluhan? Yang pertama sebagai tanda hormatmu. Itu nomor pertama. Nomor dua adalah karena kamu sudah menerima roti dan anggur. Yang ketiga adalah tadi untuk melindungi kita dari roh, dari dunia, supaya spirit Sodom tidak datang kepada kita. Sehingga ada berkata, aku diberkati oleh karena, kau diberkati oleh karena aku, kata Sodom. Supaya kau tidak bilang bahwa aku diberkati karena, tapi Allahku yang memberkati. Haleluya. Amin. 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 Sekarang yang ketiga, bagaimana kita masuk kepada rumah Bapa ini. Yang ketiga adalah hidup dalam pola ketaatan. Ini yang terakhir. Terakhir misalnya semangat. Amin. Haleluya. Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Maka aku akan memberkati engkau melimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah sebuah bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kapan ini terjadi datang firman ini? Itu ketika Abraham berhasil lulus di dalam ketaatan. Kapan ini disampaikan oleh firman kepada Abraham? Itu di Gunung Moria. Kejadian tadi 22 ayat 13 sekarang kita. Jadi ketaatan itu adalah akses untuk kau bisa melihat rumah Bapa. Kita belajar pertama melihat ya pola ketaatan itu dipraktekkan oleh Abraham. Haleluya. Dia terhubung dalam ikat janji. Dia menerima yang namanya nama Allah di dalam dirinya, sehingga namanya disebut Abraham. Lalu Abraham terhubung dengan ikat janji, yaitu covenant kekal. Halo, masih bersama dengan saya? Ya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Setelah itu Tuhan minta Abraham, berikan anakmu dan persembahkan untuk aku. Nah, apa yang terjadi? Abraham datang membawa Ishak. Kira-kira waktu itu umur 12 tahun. Dibawa. Lalu mereka membawa kayu bakar, membawa pisau, dan membawa api. Ini bicara apa? Ini semua bahan-bahan pengorbanan. Pisau berbicara apa? Berarti ada kematian. Penyembahan tanpa kematian itu tidak penyembahan. Maka semua korban yang diberi kepada Allah dimulai dengan kematian. Ketika orang Israel dan melalui imam mempersembahkan lembu, gak mungkin dikasih lembu yang hidup. Harus melewati namanya pelataran dan disembelih. Haleluya. Haleluya. Jadi penyembahan itu lahir di dalam kedalaman ketika kita menyadari bagaimana kita mengalami kematian. Makanya penyembahan yang paling dalam itu adalah ketika kita ada di dalam kadang-kadang penderitaan. Tapi bisa juga ya, menemukan penyembahan juga karena tekan. Haleluya. Haleluya. Makanya ketika Yesus juga menyembah Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia terus menyembah Bapaknya. Bahkan ketika dia sudah selesai, dikatakan sudah selesai. Bahkan dia juga sebelum itu mengatakan, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawa. Dia menyatakan penyembahan kepada Bapa. Jadi penyembahan itu berbicara tentang bagaimana kamu mati. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang kedua bicara tentang kayu bakar, itu bicara tentang bagaimana kita menjadi tersedia. Haleluya. Api berbicara apa? Api berbicara Tuhan menjawab. Sering sekali
Bahkan di kitab Wahyu, ketika orang-orang kudusnya berdoa, maka Tuhan mengutus malaikat, lemparkan api itu sebagai tanda doanya dijawab. Api itu berbicara tentang Tuhan menjawab. Haleluya. Haleluya. Apa yang terjadi ketika Elia berkata kepada nabi-nabi Baal, ayo sembah dia. Mungkin Nabi Baal lagi cuti dan pergi ke mall. Tapi dia berkata, Allah yang datang dengan api, dialah Tuhan. Ketika Elia berdoa, Tuhan datanglah dengan api, maka api menyambar korban itu. Bukan hanya korban itu, batunya, kayunya, sampai air-airnya lenyap semua. Karena datang dengan Api. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi api juga menyatakan penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Karena Sodom dan Gomora itu datang dengan hujan api dan belerang. Halo? Amen. Halo? Jadi api itu tidak hanya bicara tentang neraka. Api Tuhan juga ada. Ya, makanya jangan datang memberi persembahan dengan api asing. Jangan datang dengan api asing. Atau di dalam 1 Korintus dikatakan injil yang lain. Bawa apinya Tuhan. Amin. Haleluya. Imam Eli tidak mendengar suara Tuhan karena tidak setia memelihara api di bait suci. Kadang padam, kadang hidup. Halo. Amin. Ada bicara tentang api. Amin. Masih bersama dengan saya? Amin. Haleluya. Ya. Kita baca ayat 13 tadi. Kita mulai dulu dari ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abram, Abram, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadanya. Lalu Abram menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut ke dalam gunungan. Abram mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abram menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saya mau tanya kepadamu di sini. Apa yang terjadi ketika Abraham taat mempersembahkan Ishak? Tuhan membuka matanya lalu melihat ada domba yang sedang tersangkut di semak gunung. Lalu dia mengambil domba itu dan mempersembahkan. Lalu Alkitab menyatakan Allah menyebut dia namanya Allah yang menyediakan. Dengarkan baik-baik. Ketaatan akan membawamu kepada tempat di mana Allah menyediakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan kamu pikir ketaatan itu hanya istilah, tetapi ketaatan itu akan membawamu kepada tempat di mana Allah menyediakan segala yang kamu perlukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ketaatan itu adalah pola di dalam rumah. Tidak ada cara lain untuk kamu bisa mengakses tempat di mana Allah menyediakan. Dan itu di mana itu? Di rumah Bapa. Haleluya. Allah menyediakan itu terjadi. Kamu akan temukan tempat itu ketika kamu bertumbuh untuk taat. Amin. Ketaatan itu adalah akses untuk kau bisa melihat tempat di mana Allah menyediakan. Amin. Akan membawamu ke tempat di mana engkau akan menemukan Allah Yes, menyediakan. haleluya. Haleluya. Bukankah Yesus berkata setelah dia direndahkan, setelah dia disalibkan, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala Ya. nama. Haleluya. Jangan kamu pikir ketaatan itu akan membawa hidupmu akan semakin terhilang dan merosot. Tidak. Ketaatan akan membawamu ke posisi di mana Tuhan ada sebagai Allah yang menyediakan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Ayat yang ke-16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini namanya Allah yang menyediakan. Haleluya. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Maka Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Maka Allah akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Memberkati engkau dengan kesehatan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Memberkati kantong pemberahanmu dengan berlimpah-limpah. Memberkati buli-buli minyakmu berlimpah-limpah. Amin. Memberkati tempayan dari tepungmu berlimpah-limpah. Haleluya. Ingat apa yang dilakukan oleh perempuan janda yang disapa? Ketaatan. Halo, ketaatan membawa dia kepada Allah yang menyediakan. Buat bagiku dulu roti bunda kecil. Setelah itu lakukan bagimu. Apa yang dilakukannya? Taat. Ketika dia taat, apa yang terjadi? Alkitab mencatat minyak dalam buli-bulinya terus memberi dia makan. Tepung dalam tempayannya selalu tersedia ketika diambil. Itu ketaatan. Haleluya. Jadi ketaatan itu akan membawamu kepada di mana tempat Allah menyediakan. Saya tidak ingin hanya ini sejak istilah bagimu, tetapi itu akan menjadi pewahyuan di dalam hidupmu, bahwa ketaatanmu ketika kau melakukan, maka pikiranmu akan berkata jangan kau akan kekurangan. Tapi ketika kau lakukan di dalam pengertian ketaatan, kau akan selalu berkata, aku akan dibawa dengan ketaatanku ini kepada tempat Allah menyediakan. Amin. Berlimpah-limpah. Itulah tempat yang akan dibawa kepadaku. Yes. Haleluya. Itulah posisi ketaatan. Ketaatan itu hanya ada di dalam rumah. Iblis tak punya ketaatan. Dia lakukan semua karena ketakutan. Tapi ketaatan itu melakukan dengan kesadaran. Bukan karena paksaan, tapi dalam kesadaran. Karena dia tahu ketaatan itu akan membawa kita kepada Allah yang memberi kita, memberkati kita melimpah-limpah. Allah yang menyediakan. Haleluya. Haleluya. Ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Berarti orang-orang yang perkasa. Haleluya. Ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Halo. Amin. Amin. Jadi ketaatan itu akan membawamu kepada Allah yang menyediakan. Coba cek. Apakah ketaatanmu membawamu tertekan? Berarti itu bukan ketaatan. Ketaatan itu melakukan dengan sadar. Karena Yesus sendiri pun melakukan dengan sadar. Dia harus mati di atas kayu salib. Haleluya. Janda di Sarpa itu pun melakukan dengan sadar. Padahal sebelumnya dia bilang sudah apa? Kami buat ini. Setelah itu kami cari kayu bakar. Setelah kami olah, makan, mati. Haleluya. Tapi setelah itu anaknya mati. Nanti kita bahas satu saat itu. Karena apa? Karena perkataannya. Karena dia bawa sendiri jalan pikirannya. Haleluya. Tapi tetap ketika dia datang kepada hamba Tuhan, dia percaya kepada hambanya, anaknya yang mati itu bisa dibangkitkan. Hanya untuk menunjukkan kepadamu bahwa kamu harus menanggalkan manusia lamamu, pola pikir lamamu, menanggalkan yang namanya the spirit of your mind. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi rumah rohani, rumah Bapa itu akan kamu akses ketika kamu ada dalam ikat janji. Yang kedua, ikat janji sebagai kamu menghormati ikat janji, kamu memberi perpuluhan. Karena kamu sudah menerima roti dan anggur. Haleluya. Amin. Karena Abraham menerima roti dan anggur dari Melkisedek,
imam Allah yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Karena perpuluhan itu akan melindungimu dari spirit dari dunia ini, yaitu roh kota makan. Haleluya. Ya. Sehingga kau percaya bahwa kau tidak lagi hidup karena cinta uang, tapi kau hidup karena berkat dan ikat janji. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah ketaatan. Itu adalah pola dalam rumah. Karena ketaatan itu akan membawamu kepada yang namanya Allah, tempat menyediakan. Tempat Allah menyediakan. Allah akan memberkatimu berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Shema makasaka riki piku syuku nama braba kasakamu. Haleluya. 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 Ribi pikasaka rundaba beralaba kasuku takaralaba. Oh rababa saka. Segarkan Tuhan ikat janji kami. Segarkan ketika kebenaran ini datang. Kami mau Tuhan ada yang bergeser oleh karena kontaminasi. Disegarkan kembali. Kami melihat bahwa ketaatan, kami hidup di dalam ikat janji. Kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Sehingga kami dibawa ke tempat di mana Allah menyediakan. Allah akan memberkati kami melimpah-limpah. Allah akan memberkati kami dengan melimpah-limpah. Keturunan kami akan menjadi orang-orang yang perkasa di atas bangsa-bangsa. Memerintah di atas bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati kami Tuhan. Bahwa keturunan kami itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Haleluya, haleluya. Oleh keturunan kami, oleh karena kami terhubung dengan janji Abraham, maka semua bangsa diberkati. Riba baka sakata karala baka suku. Ibri ribi kata sakata karala baka. Angkat tangan. Biar Roh Kudus menyegarkan ikat janji itu. Haleluya. Kamu bukan hanya terhubung bukan kepada yang manusiawi, tapi kamu terhubung kepada dimensi di dalam roh dari rumah Bapa. Many dimension. Di sana kamu akan melihat bahwa untuk masuk akses ke sana hanya oleh karena ikat janji. Ikat janji membawa orang-orang yang sebelumnya menjadi bangsa yang dikutuk oleh Tuhan seperti Lut. Tapi karena ikat janji, dia memiliki akses masuk ke dalam rumah Bapa, sehingga dia terhubung dengan janji Abraham. Rebaba saka pakarala Abraham. Guru lobo sede beberele bikata karala Abraham. Shedere beberele bikata Abraham. Mari angkat tanganmu, katakan bersama dengan saya. Hari ini, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, ikat janji dibaharui di dalam pola pikir. Di dalam nama Yesus Kristus, terhubung dengan ikat janji sebagai pola di dalam rumah rohani, yaitu rumah Bapa. Itu adalah pola surgawi. Dalam nama Yesus, biar ikat janjiku di dalam rumah rohani, di dalam rumah Bapa, itu disegarkan kembali dalam nama Yesus. Ikat janjiku akan membawa aku terus terhubung dengan ikat janji yang kekal, covenant yang kekal, yaitu perjanjian Allah antara Allah dan Abraham. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dibaharui, dipulihkan semua kontaminasi dari dunia ini, dibersihkan dalam nama Yesus Kristus. Hari ini pola surga disegarkan di dalam roh. Saya akan melihat di sana ada pola ketaatan. Oh, sehingga Tuhan membawa saya ke tempat Allah menyediakan. Ketaatan akan membawa saya ke tempat Allah menyediakan. Berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Oh, rabashakata karababa bralaba sadaba. Ilebelebe brodobo sakata karababa bralaba. Shedebelebe bralaba bralaba sakata. Brodobo. Shiralaba bralaba bralaba. Terus menyembah Tuhan. Biar kontaminasi yang selama ini memudahkan kualitas ikat janji, memudahkan pola yang benar dalam ikat janji, itu dibersihkan di dalam nama Yesus. Tidak lagi keraguan, tidak lagi kebimbangan, tapi yang adalah percaya di dalam rumah Bapa. Bapa
syukur. Haleluya. Ku berikan hatiku, segenap jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku. Bawa diri. Haleluya. Tenggelamkan diri. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Mari angkat tangan. Biar mulai hari ini kau melihat akses di dalam rumah Bapa, rumah Abraham, perjanjian kekal, perjanjian Allah kepada keturunan Abraham dan kepada keturunan demi keturunan, bahkan kepada keturunan kita, sehingga Allahnya Abraham, Allahnya Bapa rohani kita menjadi Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sehingga juga akan menjadi Allah dari keturunan-keturunan kita, dari generasi ke generasi. Tuhan akan melindungi kita, membawa kita hidup di dalam pola rumah rohani, pola rumah Bapa ini, di dalam kekuatan ikat janji. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam ikat janji, ada otoritas di sana. Dalam nama Yesus Kristus tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tapi adalah percaya. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada orang yang diutusnya. Di rumah Bapa banyak dimensi yang akan kau lihat, termasuk di sana ada dimensi Allah menyediakan, karena di sana lewat ketaatan kita akan dibawa kepada dimensi tempat di mana Allah menyediakan itu akan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan memberkati tempayan dari tepung dari tempat yang kita miliki. Tuhan akan memberkati minyak dari buli-buli yang kita miliki. Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah oleh karena namanya ada di dalam rumah Bapa. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk.